Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fitria dengan NIM 2210201047 dari Prodi PAI 5C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 7, yaitu teknik pengumpulan data kuantitatif. Pengumpulan data adalah tahap yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan akan menjadi dasar untuk analisis dan pengujian hipotesis. Teknik pengumpulan data yang tepat akan memastikan hasil penelitian yang akurat dan dapat diandalkan. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian. Yang pertama ada kuesioner atau survei. Kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data yang paling umum dalam penelitian kuantitatif. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan variabel yang diteliti. Yang kedua, ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya secara langsung pada responden menggunakan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Wawancara terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang topik tertentu dengan cara yang sistematis. Beberapa karakteristik wawancara terstruktur yang seperti pertanyaan yang sudah terstandarisasi. Semua responden diberikan pertanyaan yang sama dengan urutan yang tetap. Analisis kuantitatif. Hasil wawancara seringkali berupa jawaban tertutup yang dapat dianalisis secara statistik. Yang tiga ada observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, observasi digunakan untuk mencatat data yang dapat dihitung atau diukur secara objektif seperti frekuensi, durasi, atau intensitas suatu peristiwa. Observasi dapat bersifat observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Observasi terstruktur, pengamat menggunakan instrumen yang telah disiapkan sebelumnya untuk mencatat fenomena yang relevan. Data yang dikumpulkan dapat berupa angka ataupun kategori yang bisa dianalisis secara statistik. Sedangkan observasi tidak terstruktur, pengamat mencatat segala hal yang dianggap relevan dengan masalah penelitian, tanpa menggunakan instrumen yang ketat. Yang keempat ada eksperimen. Eksperimen adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan manipulasi variabel independen untuk melihat dampaknya terhadap variabel dependen. Dalam eksperimen, peneliti mencoba untuk mengontrol variabel lain agar dapat mengidentifikasi hubungan sebab akibat secara lebih jelas. Teknik eksperimen dapat dilakukan di laboratorium atau di lapangan eksperimen. Beberapa komponen penting dalam eksperimen. Yang pertama, kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak terpapar oleh perlakuan untuk membandingkan hasil dengan kelompok eksperimen. Kelompok yang terpapar oleh perlakuan atau intervensi yang diuji. Kemudian variabel bebas dan terikat. Variabel bebas atau independen yang dimanipulasi oleh peneliti, dan variabel terikat atau dependen yang diukur untuk melihat pengaruh perlakuan. Yang kelima, tes dan alat ukur. Tes atau alat ukur digunakan untuk mengukur atribut atau karakteristik tertentu. Tes ini dapat berupa tes psikologi, digunakan untuk mengukur aspek psikologi seseorang seperti IQ, kemampuan, dan kepribadian. Kemudian ada tes pendidikan. Tes pendidikan digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif atau pengetahuan seseorang seperti tes ujian. Berikutnya ada tes kesehatan, digunakan untuk mengukur variabel kesehatan seperti tekanan darah, kadar gula darah, atau BMI, Body Mass Index. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian harus valid dan reliabel, agar hasil yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Berikutnya ada 6 dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan data yang sudah ada dalam bentuk dokumen atau catatan. Data ini bisa berupa laporan, arsip,
data statistik atau dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi sering digunakan untuk mengumpulkan data historis atau data sekunder yang sudah tersedia. Berikutnya, pengukuran alat elektronik. Dalam penelitian kuantitatif, pengukuran dengan menggunakan elektronik semakin berkembang. Beberapa contoh alat elektronik yang digunakan dalam pengumpulan data kuantitatif adalah sensor, pelangkat lunak, dan alat pengukur otomatis. Kedelapan, pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasi oleh pihak lain seperti lembaga pemerintah, organisasi, atau penelitian sebelumnya. 9. Ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian kuantitatif melibatkan pengumpulan data untuk menguji dugaan atau hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Biasanya, teknik ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti survei, eksperimen, atau pengukuran lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.